Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini sebelum kita akan bersama-sama mulai ibadah raya yang pertama, dalam rangka memperingati sekaligus juga mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi bangsa kita, mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri untuk kita akan menaikkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kita akan menaikkan dengan rasa syukur, rasa bangga, rasa berterima kasih kepada Tuhan sebab anugerah yang besar yang diberikan bagi bangsa negara kita ini. Sikap sempurna, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu hidupmu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa Tuhan yang semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tetap berdiri, kita akan berdoa bersama bagi bangsa negara kita. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan dan haturkan di hadapan Tuhan Allah Bapa kami yang berdaulat atas hidup kami, bahkan berdaulat atas bangsa negara kami. Bapa di sorga, kami sebagai putra putri bangsa Indonesia bersyukur dan berterima kasih untuk berkat dan anugerah besar yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kalau pada saat ini kami boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kami yang ke-79. Betapa besar anugerah, kemurahan, karunia yang Tuhan berikan bagi bangsa negara Indonesia yang kaya raya, gemah ripah loh jinawi ini. Kami yang di dalamnya, kami bertanggung jawab untuk boleh terus menjaga, mempertahankan, bahkan kami boleh merayakan kemerdekaan bangsa ini dengan memberikan sumbangsih kami Tuhan, yang terbaik yang bisa kami berikan untuk bangsa negara kami Indonesia. Bapa di sorga, pada saat pagi hari ini, kami berdoa bagi pemerintahan kami, biarlah kiranya roh takut akan Tuhan, roh hikmat dan pengertian diberikan bagi para pemimpin bangsa kami, untuk mereka boleh sungguh-sungguh takut akan Allah, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan berhati-hati, dengan sikap jujur dan integritas di hadapan Tuhan, sehingga boleh membawa bangsa negara kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang hebat. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi setiap provinsi, kota dan kabupaten, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah kerukunan, roh kesatuan, kedamaian ada atas seluruh penjuru bangsa Indonesia, sehingga kami rindukan bangsa yang tentram, bangsa yang penuh dengan kedamaian. Terlebih lagi Tuhan,
untuk anak-anak Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan. Yang di mana-mana di Indonesia ini, di beberapa tempat mengalami tindakan persekusi, kesulitan untuk beribadah, penutupan tempat-tempat ibadah atau gedung-gedung gereja. Kami berempati dengan saudara seiman kami di seluruh penjuru Indonesia. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan memberikan setiap anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini roh kasih, semangat yang tetap berkobar untuk beribadah, mencari Tuhan, sekalipun di tengah-tengah kesulitan yang boleh kami alami. Terlebih lagi, biarlah kiranya Tuhan akan memberikan kepada para penggerak roda pemerintahan untuk boleh sungguh-sungguh memahami arti pentingnya toleransi, sehingga boleh memberikan izin tempat ibadah kepada saudara-saudara seiman kami mereka yang membutuhkan tempat ibadah, sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian serupa. Kami rindukan tangan-Mu Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kedaulatan untuk turut bekerja, membela, menuntun, memelihara seluruh anak-anak Tuhan yang ada di bumi pertiwi ini. Terima kasih Tuhan, dan di atas segalanya satu doa kami, biarlah nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, dipermuliakan atas negeri Indonesia ini lewat kehidupan nyata, karya kasih dan perbuatan seluruh anak-anak Tuhan di bumi Indonesia. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa bagi bangsa ini. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saya persilahkan pelayan pujian penyembahan untuk mempersiapkan diri. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan karena sungguh besar anugerah Tuhan untuk setiap kita. Hingga pada pagi hari ini kita semuanya bisa menghampiri Tuhan, merasakan kuasanya dan hadiratnya yang dinyatakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana aku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah
Tuhan kami. Kami buka ibadah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini masih dengan suasana kemerdekaan. Tadi kita awali dengan menyanyikan lagu kemerdekaan. Saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara biar lebih semangat. Kita akan katakan merdeka 3 kali ya Bapak Ibu Saudara. Amin. Dengan suara yang lantang tentunya biar semangat. Oke. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Beri pulihan buat Tuhan. Denganmu Tuhan, kita mau berjalan bersama Tuhan. Karena kita tidak akan pernah ragu berjalan bersama Tuhan. Buat Tuhan kita, karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan kita percaya bahwa kita lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara, lebih dari pemenang.
Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pastinya, Yesus Raja segalanya. Oh, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pujian ini mengatakan bahwa ubah hati kami Tuhan seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita percaya bahwa 6 bulan ke depan, kita sudah menjalani 2 bulan yang dengan tema tidak ada dusta dan lambat untuk marah. Tentunya kita mau terus melakukan kebenaran firman ini sehingga Tuhan mengubahkan hati kita dan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kami mau menjadi ciptaan yang baru Tuhan, yang terus diperbaharui dalam hati kami, pikiran kami, bahkan kehidupan kami. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami dapat membagikan kasih yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan. Amin. Kuduskan hatiku
bersama-sama memuji pujian ini, biarlah ini menjadi doa kami. Engkau menguduskan kami, Engkau memurnikan kami. Bahkan Tuhan menghilangkan yang jahat dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar bersama-sama tentang bagaimana kami harus lambat untuk marah. Tolong Tuhan, Engkau akan memimpin kami. Engkau akan menunjukkan bagian-bagian mana yang memang harus dilepaskan untuk kami tidak marah. Tuhan, tolong kami, tolong hamba-Mu ini. Biarlah kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Bahwa kami orang yang dibenarkan, orang yang dikuduskan, orang yang dipilih, orang yang ditebus dengan darah Kristus. Dan kami akan menerima benih ilahi itu dalam kehidupan kami. Kami mau sambut firman-Mu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Semangat. Merdeka. Tak lembek ya. Nanti kalau saya merdeka gitu, bilang merdeka yang sangat keras. Bawa handuk. Merdeka. Merdeka. Yes. Kita orang-orang yang dimerdekakan. Amin. Amin. Renungan atau firman Tuhan untuk bulan ini tentang slow to anger. Angker gitu, angker itu tuh merek bir ya, angker gitu ya. Slow to anger atau pribadi yang lambat untuk marah. Bulan yang lalu juga temanya speak to truth atau pribadi yang mengucapkan kebenaran. Dua tema ini pintunya adalah mulut gitu ya, marah lewat apa mulut gitu. Tentang kebenaran, mengucapkan kebenaran juga tentang mulut gitu. Berarti Rasul Paulus menganggap bahwa mulut itu sangat berbahaya. Gitu. Khotbahnya di Efesus kita melihat beberapa minggu pertama waktu itu Bapak Gembala menerangkan latar belakang tentang Efesus. Mengingatkan kita bahwa kota itu adalah kota perdagangan, kota pelabuhan, kota yang banyak multi etnis, banyak dari suku-suku manapun ada di sana. Bahkan di sana saya bisa membayangkan bagaimana orang berlomba-lomba untuk mendapatkan uang atau materialis, atau sehingga orang-orang yang di sana terbentuk mengepentingkan tentang benda-benda, memperoleh benda-benda. Bahkan di Efesus itu adalah di mana kota itu adalah menyembah tentang kesuburan, dewi kesuburan, menyembah sehingga mungkin bisa jadi banyak anak banyak rezeki gitu ya di Efesus gitu. Saya juga tidak tahu gitu. Mungkin karena subur gitu, subur banyak anak banyak rezeki. Kalau zaman sekarang banyak anak banyak utang. Banyak utang ya. Dan juga tentang Efesus bisa kita bayangkan kota yang hedon, atau dikatakan bahwa hedon itu artinya adalah kesenangan. Hedonisme itu hedon itu dari bahasa Yunani. Saya bisa jadi Efesus kota yang hedonisme, suka kesenangan, hidup atau hedonisme. Kalau sekarang hidupnya hedonisme gitu. Gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan, kepuasan tanpa batas gitu. Aku enggak Bu Retno, karena aku enggak punya apa-apa, aku enggak hidup hedonisme. Bisa jadi hedonisme tentang game gitu, mencari kepuasan tanpa batas. Kon turu jam 10 kon turu, enggak mau, jam 2 tidurnya gitu. Itu namanya juga hedonisme,
mencari kepuasan tanpa batas. Kita melihat, kita membaca ayat dulu dalam bulan ini, ayat emas kita dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Terjemahan baru, ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat yang ke-27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Firman Tuhan yang hidup, ayat 26, jikalau saudara marah, janganlah berdosa dengan membiarkan amarah itu menjadi dendam. Jangan membiarkan diri terus dalam keadaan marah sampai matahari terbenam. Atasilah kemarahan itu dengan segera. Sebab jikalau saudara marah, saudara memberi kesempatan bagi iblis. Saya meletakkan handuk di situ. Contoh di rumah, kadang habis mandi gitu meletakkan handuk sembarangan gitu. Saya sebagai seorang ibu seringkali mbok ndelek handuk iya aja sembarangan toh, mbok dikasih kememehan gitu. Beda lagi kalau saya ojo ndelek handuk, engko anu. Berbeda. Gitu ya. Berbeda sekali. Mbok ndelek handuk toh pada tempatnya gitu. Itu akan berbeda. Kalau saya udah ngambil, mbok ndelek handuk ora sembarangan, engko enek nyamuk kedikokot nyamuk kena demam berdarah. Nah, sudah marah sambil apa? Ngutuk gitu ya. Mari kita belajar bersama-sama. Slide berikutnya. 2 macam emosi. Ada 2 macam emosi. Emosi positif dan emosi secara negatif. Emosi positif, gembira, bersyukur, ketenangan, harapan, bangga, terhibur, inspirasi, terpesona. Itu emosi secara positif. Ada emosi juga secara negatif. Marah, takut, kesedihan mendalam, apatis atau putus asa, perasaan bersalah berlebihan, perasaan malu berlebihan, benci, iri, dengki, itu perasaan emosi-emosi yang negatif. Tapi manusia memiliki emosi secara dasar. Bahkan dikatakan marahlah. Tuhan mengatakan marahlah. Emosi dasarnya adalah senang, sedih, marah, kecewa, jijik. Gitu. Contoh, saya ini sebenarnya orang yang dulu tidak berekspresi. Saya diceluk, Retno gitu, gitu, gitu. Padahal yang sudah manggil itu, Retno, piye kabarmu saya? apa gitu. Tidak berekspresi. Senang pun saya dapat Bu, Pak, Bu ini ada berkat 25 juta. Oh iya itu. Biasa 25 juta ya gitu. Berekspresi, senang gitu. Tapi bagaimana kalau kita di jalan ketemu orang gitu. Tak kayak duit 1 juta. Tur nuwun gitu. Tidak berekspresi. Ketika anak mandi berjam-jam gitu. Berjam-jam gitu. Mandi gitu padahal antri banyak. Mungkin yang di kos-kosan juga ya. Cepet mandi. Gak mungkin kalau kita gak marah gitu. Tapi berbeda nada. Cepet toh. Mandine aja suwe-suwe gitu. Cepet toh mandine suwe-suwe gitu. Marah, nada, ekspresi, emosi gitu. Seringkali itu ciptaan Tuhan. Tuhan yang memberi. Ketika kita sedih, enggak mungkin kita dapat kemalangan, kita malah aduh aku malang. Ibuku tabrakan, aku malah gini gitu, gila gitu ya. Bagaimana emosi-emosi di dalam diri kita? Mari kita akan belajar bersama slide berikutnya. Hidup dalam kebenaran. Setiap kita diberikan Tuhan emosi. Ada emosi senang, marah, sedih, jijik, kecewa gitu. Mari kita hidup di dalam kebenaran. Sebenarnya ayat ini sudah beberapa bulan yang lalu juga
disampaikan. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Benih yang ditabur, seorang pria, seorang diberkati dan ada benih di dalam rahim seorang ibu gitu ya. Rahim seorang ibu dari yang kecil nggak kelihatan dari minggu pertama, dan kalau di situ ada benih pasti ada pertumbuhan dan lahir dan menjadi seorang manusia, menjadi seorang Retno. Bukan mungkin menjadi Retno gitu, karena ada benih dari bapak ke ibu saya. Demikian juga dengan ada benih ilahi di dalam kehidupan kita. Benih itu adalah bibit unggul, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak ada yang tidak unggul. Semua isi firman Tuhan adalah bibit unggul. Firman itu jatuh di dalam kehidupan kita. Benih itu ada di dalam diri kita masing-masing. Dan Tuhan Yesus menjadi jaminan kita bahwa di dalam benih itu kita akan mengalami pertumbuhan. Bulan yang lalu ada proses, ada bayi, ada anak-anak, ada dewasa. Pertumbuhan itu terus muncul di dalam kehidupan kita. Benih ilahi adalah kodrat yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita mengingat kembali. Sebenarnya kita orang-orang yang tidak berpotensi jahat. Karena benih itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Kebenarannya adalah benih itu sudah ada di dalam hati kita. Benih itu sudah ada di dalam pikiran kita. Benih itu sudah ada melekat, menyatu dengan kita. Benih itu sudah nempel seperti pokok anggur. Sudah nempel. Tapi saya nggak tahu kalau rantingnya tidak nempel pada pokoknya, pasti akan mati. Namun benih yang Tuhan katakan adalah di dalam diri kamu ada benih ilahi yang tetap ada di dalam diri kita. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Sebenarnya kita karena ada benih, ada karakter Kristus, ada Roh Kudus di dalam hati kita. Contohnya hal yang sederhana, ketika kita marah pada anak kita. Setelah marah pasti kita sebagai orang tua kadang sedih. Lah, itulah sebenarnya kita tidak berpotensi untuk marah. Karena kita buktinya sedih, gelo nyeneni anak kan gitu. Demikian juga kita yang jarak anak-anak, kadang-kadang gelo jarak bapakku, jarak ibuku gitu ya. Gelo juga membuat orang lain marah. Karena ada benih kehidupan di dalam diri kita. Mari kita hidup dalam kebenaran, mari kita terus mengingat kebenaran itu di dalam diri kita. 2 Korintus 5 ayat 17 ini tema besar pada tahun ini untuk JKI MCC. Jika siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kita sudah tidak memilih hak milik lagi dalam hidup kita. Tidak punya hak untuk memiliki hidup kita. Berarti kayak itu ya Bu Retno, kayak kambing yang mau dibawa tuannya ditaleni gulune terus dibawa ke pembantaian gitu. Iya. Kadang saya merasakan bisa kita sudah tidak memiliki hak apapun atas hidup kita. Karena kita menjadi milik Kristus. Mari, apa yang menjadi kekhawatiran bagi kita ketika hak kita berikan kepada Tuhan? Yang menjadi ketakutan adalah
adalah daging kita. Yang menjadi ketakutan adalah bisikan-bisikan dari si jahat. Engkau yang mbok serahke uripmu, hakmu kepada Tuhan, kamu gak punya hak lagi. Kamu gak bisa apa-apa lagi. Kamu gak bisa berbuat ini dan itu. Dan si jahat terus membisiki dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak merdeka ketika kita menyerahkan betul dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kebenarannya, Bapak Ibu adalah ciptaan baru. Ndak Ibu retno ketok aku isih yang lamai, kadang yo nesu, kadang males. Seperti khotbah yang kemarin. Kenyataannya memang seperti ini. Tapi kita hidup harus di luar kenyataan gitu. Bisa jadi orang yang tidak bisa menerima kenyataan orang yang gila. Bisa jadi iya kita gila. Gila akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang yang dibenahi di dalam pikiran kita. Kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa kita harus mengubah pikiran kita. Mengenai dosa pada saat pertobatan. Mulai melangkah hidup dalam kebenaran. Jangan sampai dosa itu mengikat kaki kita. Jangan sampai kemarahan itu mengikat, membelenggu kita. Sehingga kita bisa mengatakan, penak banget yo marah, yen ra marah ora lega gitu. Seringkali kita merasakan pikiran lama kita, aku yang bernada tinggi dalam kemarahan, pasti orang tidak bisa saya kendalikan. Orang yang mengendalikan orang lain adalah kayak kami sebagai seorang pemimpin, seringkali kami mengendalikan orang lain. Sebenarnya itu adalah kesombongan. Ketika kudu manut aku gitu, itu adalah kesombongan ketika kita harus mengendalikan orang lain. Mazmur 4 ayat 4, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Boleh marah, Tuhan katakan marahlah. Marah itu wajar gitu. Tetapi jangan berbuat dosa. Tadi yang di atas, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Ngerundelo, ngundomono di atas tempat tidur. Supaya orang lain tidak tahu. Di tempat tidurmu loh, bukan di tempat tidur orang lain gitu. Tempat tidurmu sendiri, bukan tempat tidur tetanggamu gitu. Tempat tidurmu, dan tetaplah diam. Saya bisa mengatakan tenanglah, diamlah supaya kamu bisa berdoa. Ketika kita marah, boleh marah. Tidurlah di tempat tidurmu sendiri dan tetaplah berdoa. Hidup di dalam kebenaran. Kebenarannya hanya seperti ini, boleh marah. Tapi kita tidak berpotensi untuk berbuat dosa. Ingat bahwa kita ciptaan baru. Tuhan sudah memilih kita, memberikan karakter, memberikan hikmat, memberikan integritas yang Tuhan contohkan dalam kehidupan kita. Mari kita hidup di dalam kebenaran. Slide yang berikutnya. Hidup dalam daging atau dalam roh. Tuhan memberikan hak bebas kepada kita. Silahkan kamu pilih, boleh daging, boleh roh. Tapi ada konsekuensinya masing-masing. Buah kedagingan nanti bisa baca Galatia 5 ayat 20 sampai 21, saya akan cuplikkan saja. Buah kedagingan ada amarah. Ada amarah. Amarah tadi di dalam firman Tuhan yang hidup, amarah sampai dendam gitu ya. Tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya diproses di bagian ini. Saya modelnya orangnya yang ketika
berbenturan dengan suatu masalah, saya tidak bisa marah, gitu, enggak bisa. Oh iya, saya pulang, saya olah sendiri di pikiran saya olah sendiri, masuk di dalam hati saya, akhirnya jadilah dendam gitu ya. Dan itu yang berbahaya sebenarnya. Dan berbahaya, saya Tuhan minta ampun pada Tuhan. Mungkin saya tidak orang yang berekspresi ketika berargumen dan saya tidak bisa, tidak bisa gitu. Tapi saya menyimpan di dalam hati amarah itu, dan akhirnya seperti firman Tuhan yang hidup tadi, saya tidak menyelesaikan dengan segera, tapi saya menyimpan, mengolah, oh iya yo, tenan yo, bener yo, ngene yo, apa yo, setan, oh, tenan taretna, kowe ngene taretna gitu. Muncullah dalam hati saya dendam, amarah, dan saya diingatkan, hei kamu ketika marah saja, orang lain tidak tahu, tapi ada dendam di hatimu, kamu tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ngeri enggak? Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang hidup dalam daging. Yang kedua adalah buah roh. Buah roh di situ adalah penguasaan diri. Penguasaan diri itu di bagian terakhir. Penguasaan diri, ketika kita marah boleh marah, tapi kita harus bisa menguasai diri kita. Kalau orang bilang kalau marah ojo kesetanan gitu ya, dadi setannya metu gitu ya. Tapi kita bisa menguasai diri kita ketika kita marah. Ojo marah ya, ojo nakal ya angel ya. Tapi marah penak yo karo muni-muni gitu ya, ibu-ibu gitu ya. Muni-muni pengen ya, penak sekali gitu ya. Tapi firman Tuhan mengatakan menguasai diri gitu. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kalau kita bisa menguasai diri, tidak ada hukum. Hukum kerajaan Allah tidak menentang. Tidak ada yang menentang ketika kita bisa menguasai diri. Seorang pemarah itu adalah orang yang lemah karena dia tidak bisa mengandalkan dirinya. Bisanya mengendalikan diri orang lain. Tapi orang yang kuat bisa mengendalikan amarahnya karena benih ilahi ada di dalamnya. Dendam, orang yang bijaksana tahu bahwa dendam itu hanya menghabiskan waktu dan energi. Mari kita menghilangkan tentang dendam. Ternyata dendam itu sangat mengikat. Dendam itu sangat menyiksa. Dendam itu membuat kacau semuanya. Dia akhirnya sering bertengkar dengan suaminya. Bahkan dia juga mengalami trauma ketika hamil 9 bulan, gugur dan karena trauma-trauma yang sangat menyakitkan. Dendam yang dia simpan bertahun-tahun, 28 tahun, dia simpan sendiri. Mari kita melihat, apakah kita hidup dalam daging atau dalam roh? Kalau kita hidup di dalam roh, dipimpin oleh Roh Kudus, pasti kita bisa melepaskan pengampunan orang-orang yang menyakiti kita. Amin. Pilihan pada Anda, bukan pada saya ya. Selanjutnya ya. Slide berikutnya, melepaskan atau membuang kemarahan. Kecanduan adalah kondisi ketika seseorang tidak mampu berhenti menggunakan suatu zat atau melakukan perilaku tertentu meskipun hal tersebut bisa berdampak buruk pada kondisi fisik maupun psikologis. Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata candu suatu hal yang menjadi kegemaran. Sekarang kita akan melihat kegemaran kita apa? Marah gitu. Kalau kita kegemaran kita marah, itu sudah menjadi candu. Penak kok. Wah, marah itu penak gitu. Nesu gitu. Lega gitu marah. Ya, apalagi ibu gitu. Kudu ngene. Enak sekali gitu. Apakah kemarahan itu menjadi candu kita? Kemarahan itu mengikat kita. Kemarahan itu membuat kita nggak bisa lepas gitu. Ketoken ra nesu, ketoken ra abdal gitu ya. Ketoken ra nesu,
kan aku yen ra nesu malah ngombe paramek gitu ya. Kalau nesu ketoke malah orang dilampiaskan. Tapi orang yang kena lampias ya mesake gitu ya. Kasihan gitu ya. Mari kita marah biasanya dapat disebabkan karena sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, merasa tersakiti, merasa dipojokkan, diremehkan atau direndahkan, dikecewakan atau frustasi. Marah muncul karena sesuatu ya hal yang tidak kita inginkan dalam hidup. Meskipun itu harus diterima kenyataan itu. Muncullah marah. Kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita. Harapan kita itu sudah planningnya A, B, C, D, ternyata Z gitu, song gitu ya. Jadi seringkali kita muncullah marah. Merasa tersakiti, aku tersakiti, terzolimi gitu. Akhirnya marah. Dipojokkan, selalu dibully, dipojokkan, dihina gitu. Marah gitu. Diremehkan, egonya disentil sedikit, wah meledak gitu, marah gitu. Direndahkan, bapakmu jenenge Yono toh gitu ya. Biasanya anak-anak SMA gitu, ora Joni toh gitu ya. Yo zaman dhisik ya Yono bukan Joni gitu ya. Seringkali kita direndahkan di sekolah gitu, akhirnya muncullah marah gitu. Dikecewakan gitu ya, sudah berharap betul, ternyata dia hanya BAP gitu ya. Beri harapan palsu gitu, aduh kecewa gitu, muncullah marah gitu. Frustasi gitu, targetku cilok ki kudu sedinoi 1 ton gitu. 1 ton gitu, ternyata hanya 100 kilo gitu. Padahal ya 1 ton 100 kilo sama ya. 1 ton sama 100 kilo sama ya Bu ya. Gitu. Tidak mencapai target. Akhirnya frustasi, akhirnya marah gitu. Marah. Marah juga dapat disebabkan karena oleh stres gitu. Biasanya yang menimpa stres itu ada ibu-ibu gitu ya. Pagi gitu kudu harus nyiapin masak, anak-anak bangunin gitu. Stres lagi kalau tanggal tua gitu ya. Bojone dikabrui gitu ya. Dikabrui gitu. Enggak, tapi saya bukan orang yang ngabrui suami gitu ya. Stres gitu ya, stres karena kurang tidur gitu. Kurang tidur karena terlalu banyak pekerjaan, game yang belum diselesaikan gitu ya. Sampai kurang tidur gitu ya. Pekerjaan atau game yang kosek to, iki saya asik kok, saya online kok, saya koncoku ya rong turu kok gitu ya. Kurang tidur, akhirnya muncullah marah dalam hidup. Lapar gitu ya, wis luwe gitu ya. Kondisi sudah lapar, dipicu masalah sidik gitu ya. Nesu gitu ya, lapar. Berhati-hati jangan berdekat-dekat ketika teman kita lapar gitu, kita bisa kena marah gitu ya. Merasa terancam gitu, merasa terancam, cemas gitu, muncul kemarahan. Sebenarnya masalahnya bukan itu, tapi cemas, gunung es yang ditumpuk itu akhirnya memicu kemarahan. Ingatan yang menyakitkan, ingatan-ingatan yang menyakitkan atau traumatis masa lalu, itu adalah memunculkan kemarahan-kemarahan. Apakah kita akan menyimpan hal itu dan kita menjadi candu bagi kita untuk kita bisa ya wis lah ngene ya. Aku tak nesu wae, penak nesu gitu ya. Penak marah, penak dendam gitu. Oh gah aku mau mengampuni kok. Penak ngene iki lho, ngene iki penak gitu. Mari kita melepaskan atau membuang kemarahan kita dengan cara yang pertama adalah berdoa untuk melepaskan kemarahan. Rasul Paulus masih dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 21 berdoa untuk jemaat di Efesus. Saya akan bacakan ayat yang ke-18 dan 19 saja.
Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Rasul Paulus berdoa kepada jemaat Efesus. Saya merenungkan kenapa tentang kemarahan itu berada dalam satu ayat. Berarti itu penting bagi jemaat Efesus. Kalau jemaat itu mengenal, memahami, mengerti betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa lebarnya kasih Tuhan, betapa panjangnya kasih Tuhan, marah tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Marah itu muncul dari hati. Ketika kita mengenal Tuhan, dalamnya cinta Tuhan kepada kita. Dikatakan bapakmu Yono to dudu Joni ora apa-apa gitu. Ora apa-apa gitu. Karena bukan karena eksistensi nama gitu ya. Tapi karena memang bapakku Yono sayang mbak aku gitu. Dan kita dicintai Tuhan. Orang tua yang Tuhan berikan bagi kita, salah satu Tuhan berikan bagi kita. Mari kita mengenal ketika Tuhan mengenal penuh kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang ada di luar kita tidak akan mempengaruhi kita. Benar enggak? Kalau dalamnya kita kuat, kasihnya penuh, kasihnya dalam, enggak masalah. Tanggal 6, tanggal tua is okay. Gitu. Bersuka cita gitu ya. Yo nek ke apa ya? Ora apa-apa gitu ya. Tidak marah dalam hidup kita. Ada cerita mungkin ilustrasi ini pernah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu. Di Texas Barat ada ladang yang dimiliki namanya, yang memiliki ladang itu adalah Yates. Pak Yates ini adalah seorang ternak domba. Ladangnya cukup luas, dia memiliki tanah yang sangat luas. Dan tapi Bapak Yates ini sangat kekurangan karena dia harus menghidupi anak-anaknya, harus hidup harian, bahkan beliau dipelihara oleh negara karena miskin gitu. Tapi suatu ketika ada seorang peneliti tentang geologi, tentang ilmu tanah, dan di situ ditemukanlah tambang minyak. Kalau Bapak Ibu nanti bisa browsing, Yates Pool itu adalah tambang minyak yang sangat besar. Bapak itu ketika diketahui di dalam tanahnya itu ada tambang yang sangat besar dan menghasilkan satu hari itu bisa 9.600.000 liter. Bayangkan, satu hari. Betapa kayanya Bapak Yates ini menjadi miliarder. Bahkan diselidiki 30 tahun kemudian dari penelitian itu masih menghasilkan 15 juta liter tiap hari. Sumur-sumur minyak yang ada di ladang Pak Yates ini. Akhirnya menjadi Yates Pool gitu. Ladang minyaknya Pak Yates menjadi seorang miliarder. Ini adalah perumpamaan di mana kita punya sumber, kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita adalah miliarder. Miliarder ada tambang yang tersembunyi di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Allah yang memiliki alam raya ini, yang bisa memenuhi seluruh kepenuhan kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Apa yang akan kita khawatirkan tentang hikmat, tentang kuasa, tentang urapan,
tentang keuangan, tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang kehidupan, tentang kesetresan kita di dalam menghadapi kehidupan ini. Ingat, kita memiliki tambang yang tidak pernah bisa habis, yaitu Roh Kudus yang tersembunyi di dalam hati kita. Sudah saya full di pelayanan itu 25 tahun. Dan sampai hari ini saya tidak pernah tidak makan. Saya selalu makan. Saya tidak pernah tidak pakai baju. Saya selalu pakai baju. Saya dengan Pak Heri mengambil KPR selama 15 tahun, tidak pernah nunggak sampai hari ini. Anak saya SPP juga tidak pernah nunggak sampai hari ini. Jemaat bertanya, gajinya Bu Retno, Pak Heri berapa? Sesuai tanggal gitu ya. 30 juta, 31, 28, 29 hari. Melihat kekayaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan. Dan anak saya bertanya, Bu, tok kowe iki jajak-jajak ke duitmu akeh men, amin gitu. Iya. Mari kita melihat, karena ada Tuhan, kita ahli warisnya, kepunyaan Tuhan. Dengan cara berdoa. Mari kita berdoa, minta Allah menolong kita. Ngopo sih arep nesu, ngopo arep marah, marah ya ngopo gitu. Ngopo ya marah gitu ya. Jadi mari kita, karena diri kita ada Tuhan Yesus gitu. Untuk apa marah gitu. Mari kita berdoa, minta Tuhan Yesus tolong saya untuk saya tidak marah di bagian ini. Tuhan Yesus tolong saya untuk mengambil kemarahan saya. Saya mau melepaskan kemarahan ini. Kemarahan yang mungkin tidak bisa diubah. Marah mbek orang tuanya, Tuhan aku marah mbek orang tuaku. Aku ganti wong tua ya ora iso gitu ya. Tapi kita melepaskan pengampunan. Tuhan, aku memilih memberkati orang tuaku. Aku lebih mengasihi orang tuaku. Kita memberkati, melepaskan pengampunan. Yang kedua adalah dengan cara melakukan pernafasan rohani. Saya juga pernah menyuplikan pada waktu itu. Pernafasan rohani adalah latihan iman yang memungkinkan saudara mengalami kasih dan pengampunan Allah dari saat ke saat. Menggembuskan nafas, satu adalah menggembuskan nafas, mengeluarkan udara kotor, mengakui dosa kita, dosa kemarahan kita, dosa keegoisan kita. Tuhan, aku marah di bagian ini. Ceritakan kepada Tuhan. Akuilah itu di hadapan Tuhan. Pengakuan dosa meliputi pertobatan, yaitu perubahan dalam sikap hati maupun tindakan. Mari kita melakukan pernafasan rohani. Tuhan, aku marah karena hidupku tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Aku marah kepada Tuhan loh. Bilang, Tuhan, ungkapkan hal itu. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengakui dosa kita, Allah itu setia dan adil dan menjauhkan kita dari segala kejahatan. Ketika kita mengakui dosa kita, Tuhan mengampuni kita dan menjauhkan kita dari segala kejahatan. Yang kedua adalah menarik nafas, menghirup udara yang bersih, menyerahkan kembali kehidupan tahta kehidupan kita kepada Kristus dan menerima kepenuhan Roh Kudus dengan iman. Yakinlah bahwa sekarang Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Terimalah ketika kita mengaku dan kita menerima pengampunan dari Allah, tidak terjadi apa-apa itu, Bu Retno. Iya, tapi yakinlah dengan iman. Karakter kita akan diubahkan, pikiran kita akan diubahkan, tindakan kita akan diubahkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Marilah kita jangan marah. Janganlah marah menjadi candu bagi kita. Namun kita menjadikan kesabaran itu candu untuk kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Saya minta Bapak Gembala.
kasih Bu Retno. Sebelum kita berdoa Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan kembali sekali lagi bahwa sekalipun marah itu tidak berdosa, tetapi faktanya bahwa kemarahan itu adalah pintu masuk di mana dosa bisa terjadi dengan mudahnya. Kemarin di Oikos Plesungan, saya katakan kepada jemaat di Oikos Plesungan, kenapa sih iblis senang sekali menggunakan kemarahan untuk menjadi pintu masuk dosa? Dari berbagai macam emosi yang ada dalam diri manusia yang dibahas Bruno tadi, ada sedih, ada bahagia, ada kecewa. Kenapa emosi kemarahan ini bahkan ditegaskan oleh Allah ketika Allah berkata kepada Kain, hati-hati sebab ketika hatimu marah, iblis itu bersiap di depan pintu. Kenapa kemarahan sering dipakai oleh iblis? Karena kalau kita merenungkan, ketika kita marah dan berbuat dosa, sekalipun kita ditegur oleh Allah maupun manusia, kita masih punya alasan untuk membenarkan diri. Itu marah. Coba renungkan baik-baik. Apapun kejahatan yang kita lakukan, ketika kita marah, maka sekalipun manusia menegur kita, Tuhan menegur kita tuh masih bisa jawab. Gitu. Kita masih punya alasan untuk membenarkan diri, the false justification, atau pembenaran diri yang keliru. Misalkan tadi contoh yang diberikan Bu Retno, ketika seorang istri atau ibu rumah tangga marah-marah karena suami atau anak-anaknya asal naruh handuk. Harusnya digantung di jemuran, ditaruh di kasur, digantung di daun di gagang pintu, sembarang tempat, kemudian marah-marah. Kemudian lewat firman Tuhan yang Bu Retno sampaikan tadi, tertawa dalam hati, wah aku itu gitu kan. Tapi dalam hati juga ada pembenaran. Lah tapi bojoku yang angel banget dikandani. Betul apa enggak? Kemarahan kita yang mendorong berbuat dosa itu, ternyata kita masih bisa jawab. Itulah kenapa iblis senang sekali menggunakan kemarahan. Karena ada the false justification tadi. Allah membenarkan kita. Dia memberikan kita justifikasi. Tuhan pun memberikan kepada kita pembenaran, tetapi pembenaran yang sebenar-benarnya. Nah, iblis juga bisa memberikan kepada kita pembenaran, tetapi pembenaran yang palsu. Bapak Ibu Saudara, sepanjang Bu Retno tadi khotbah, saya teringat bagaimana perumpamaan anak bungsu dan anak sulung. Masih ingat ya? Anak yang hilang. Ketika anak bungsu pulang, bapak yang di situ menyambut anak bungsu itu, memberikan jubah terbaik, cincin, dikenakan sepatu, sembelihkan anak lembu tambun, betul? Kemudian kakaknya yang dari ladang datang, marah besar. Kenapa? Karena kakak yang dari ladang ini merasa iri. Aku selalu bersama-sama dengan bapak, mengerjakan perintah bapak, tidak pernah melawan. Tapi bahkan anak kambing saja Bapak tidak pernah berikan kepada aku. Dia marah besar. Alkitab mencatat kemudian bapaknya itu bilang, loh lah kan segala kepunyaanku itu kepunyaanmu, gitu kan. Sehingga itu yang dicoba dipakai oleh bapaknya untuk meredakan kemarahan si anak yang sulung ini. Tetapi yang menarik buat saya begini. Tiba-tiba ketika Bu Retno sampaikan itu muncul, yang membuat saya tertarik adalah, Bapak Ibu Saudara ingat gak sih sebenarnya perumpamaan ini itu disampaikan kepada siapa? Perumpamaan ini itu untuk menjelaskan tentang apa? Ingat gak? Jadi ceritanya kan perumpamaan ini itu muncul, disampaikan oleh Yesus ketika ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu melihat Tuhan Yesus itu berkumpul dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Betul? Kemudian ahli-ahli Taurat, orang Farisi bilang, gurumu itu loh, ngomong sama murid-murid Tuhan, gurumu itu loh, itu kok kumpulnya sama pemungut cukai dan orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, respon yang seringkali, coba perhatikan dulu, ingat baik-baik, respon yang seringkali terjadi antara Tuhan Yesus dengan ahli Taurat itu adalah respon yang bertentang-tentangan. Betul enggak? Yang sering kali terjadi. Termasuk yang saya bahas di awal bulan. Saya perlu sampaikan ini supaya fair. Yang saya sampaikan di awal bulan bagaimana Tuhan marah, menjungkir balikkan meja pertukaran uang
di Bait Allah karena ada kong-kalingkong antara imam-imam dengan para pedagang-pedagang korban penghapusan dosa. Betul? Jadi respon yang terjadi antara Tuhan dengan ahli Taurat, dengan imam-imam Yahudi itu seringkali bertentang-tentangan. Respon yang selalu keras dengan keras. Tidak jarang Tuhan berkata kasar, keras kepada orang-orang ini. Termasuk ketika ngomong, marilah kepadaku supaya yang letih lesu dan beban berat, karena aku akan berikan kelegaan kepadamu. Karena Tuhan sedang mengkritisi ahli Taurat, orang Farisi seringkali menaruhkan beban hukum agama yang berat kepada orang-orang Yahudi. Nah tapi perhatikan perumpamaan ini, coba dicek baik-baik perumpamaan ini. Kepada anak yang bungsu itu menggambarkan pemungut cukai dan orang berdosa. Apa yang Bapak lakukan kepada anak bungsu? Memeluk, menyambut, betul? Respon kasih. Nah kepada anak yang sulung, lalu anak sulung ini menggambarkan siapa dong? Menggambarkan ahli Taurat dan orang Farisi. Dan ternyata apa respon Bapak itu kepada anak yang sulung? Apakah marah juga? Lu enggak. Ternyata kalau Bapak Saudara nanti baca di Alkitab, tadi saya sempat buka sepanjang Bu Retno, saya mendengarkan kok pas sekali gitu ya, bahwa mari kita kembali kepada kebenaran, hidup dalam kebenaran yang disampaikan Bu Retno tadi. Di Alkitab dituliskan Bapak itu keluar kemudian berbicara kepada anak yang sulung. Nah kata berbicara ini saya cek bahasa aslinya, itu lebih tepatnya Bapak ini membujuk anak yang sulung. Bahkan memohon kepada anak yang sulung. Bahkan kemudian di akhir kisah itu kita dengar sendiri Bapak itu bilang segala kepunyaanku, kepunyaanmu. Bapak Ibu Saudara saya mau bilang begini loh. Ahli Taurat orang Farisi yang jelas-jelas aja bertentangan dengan Kristus. Itu tuh Tuhan masih sangat mengasihi mereka. Namun seringkali hari-hari ini orang-orang Kristen yang sudah rajin pelayanan, yang sudah rajin ke gereja, kadang-kadang juga terjebak dalam kemarahan-kemarahan sama seperti ahli Taurat ini karena mendapati ada orang-orang yang mungkin diberkati, yang mungkin jarang ke gereja, yang mungkin tidak pelayanan dan segala macamnya. Saya cuma mau bilang Bapak Ibu Saudara yang mempunyai kemarahan seperti itu, yuk bertobat, Tuhan pun mengasihi Anda, segala kepunyaannya Tuhan itu kepunyaan kita, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan mengasihi bahkan orang-orang seperti ahli Taurat orang Farisi dengan hukum agamawi, dengan rohnya yang begitu sombong tapi tetap dikasihi, tetap diampuni. Pagi hari ini kalau ada di antara kita yang masih merasa membenarkan diri karena suka marah, sepanjang Purno khotbah, oh iya aku senang marah, oh iya itu aku dendam, oh iya itu gak bisa ngampuni, oh itu aku segala macam, tapi masih membenarkan diri, saya mau bilang yuk lembutkan hati, rendahkan diri, mari kita datang pada Tuhan untuk memohon Tuhan mengubah hati kita. Main musik maju ke depan, kita akan naikkan satu pujian dan kita nanti akan berdoa untuk meneguhkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian tadi, saya undang Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Naikkan lagu yang menjelang firman tadi. Mari kita naikkan pujian ini dengan memahami kata demi kata. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Mari setiap kita menaikkan pujian ini. Tuhan ini mari angkat tangan bersama-sama. Hatiku seperti hati-Mu. Minta Tuhan memproses hati kita. Kudus berkenan bagi-Mu.
Dia singkirkan hal-hal yang gak berkenan. Biarkan Tuhan memurnikan setiap lubuk hati kita. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu. Amin. Pujikan-Mu, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari semua berkata bersama-sama, pulihkan, pulihkan, pulihkan. Mari mohon kepada Tuhan, hatiku dengan kasih. Hatiku jadi seperti-Mu. Amin. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Terus naikkan pujian ini, jemaat saja. Kudus berkenan bagi-Mu. Thank you Lord. Bagaikan emas yang murni, makasih Tuhan. Biar kami menjadi ciptaan yang baru. Bebas dari semua yang jahat. Makasih Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan saya sebentar. Mari setiap kita terbuka di hadapan Tuhan pagi hari ini. Karena toh tidak ada yang bisa kita sembunyikan bagi mata Tuhan. Bila ada di antara kita yang masih menyimpan dendam, kita tidak mau mengampuni sesama kita. Alasan apapun yang Bapak Ibu Saudara mau katakan, alasan itu semua benar. Karena kita pun tersakiti, kita dikecewakan, kita terluka. Tapi dengarkan firman Tuhan. Allah rindu memerdekakan kita dari segala belenggu-belenggu dosa, sakit hati, kemarahan yang sia-sia. Oleh karena itu pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan tawaran Tuhan untuk melepaskan hati kita semua dari beban yang begitu berat, menggelantung selama ini. Kemarahan, kekecewaan, akar pahit. Bisakah pagi hari ini dengan hati yang tulus dan murni kita hancur hati di hadapan Tuhan dengan berkata, ubah hatiku Tuhan sebagaimana hatimu. Engkau dicambuk, engkau diludahi, engkau dipukul, engkau ditusuk, engkau dipaku, tapi engkau tetap berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kekecewaan kita, kemarahan kita, sakit hati kita yang selama ini tetap tinggal. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, bisakah kita itu
menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarkan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal akan turun dan memerintah hatiku dan hatimu. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Ubah hatiku seperti hati. Serahkan sama Tuhan, lepaskan. Kudus berkenan bagimu. Segala kemarahan, sakit hati, kekecewaan, biarkan Tuhan memeluk kita. Kasih-Nya, perhatiannya, kebaikannya, bukan itu semua yang memenuhi hatimu. Ya, terima kasih. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bagaikan emas yang murni, mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita membebaskan hati kita dari segala rasa sakit hati, dari segala rasa kecewa. Kita mau ampuni orang-orang yang menyakiti kita. Kita mau buang kemarahan, kita mau buang dendam. Dan izinkan roh damai sejahtera Tuhan, roh sukacita memenuhi hatiku dan hatimu. Mari bersama-sama lebih lagi. Kuduskan hatiku, hatiku seperti hatimu. Terima kasih, berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, suatu hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, hatiku seperti hatimu, bagimu, bagaikan emas yang murni, batu hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan bebas dari semua yang jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sempurna dengan gambar-Mu, ya, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami, bebas, lepas dari belenggu, lepas dari penjara hati. Kami terbebas, kami terlepas oleh kasih-Mu, oleh anugerah. Terima kasih. Allah yang baik, Bapa yang baik,
kalau selama ini Tuhan kami menyimpan dendam, akar pahit, sakit hati, kemarahan yang bertumpuk-tumpuk, maka pagi hari ini kami mau berketetapan, untuk apa kami menyimpan semua sampah yang busuk ini? Kalau Tuhan bisa gantikan dengan hati yang penuh sejahtera dan sukacita. Oleh karena itu Tuhan, siang hari ini hati kami terbuka selebar-lebarnya. Biarlah segala rasa sakit hati yang tidak berguna ini kami mau keluar, kami mau buang itu semua. Mau terima dengan hati yang terbuka, damai sejahtera yang daripada Allah, damai yang melampaui segala akal, sukacita yang terus-menerus mengalir tanpa henti ada dalam hatiku dan hatimu. Jemaat Tuhan semua pagi hari ini, sehingga hati kita akan limpah dengan syukur, hati kita akan limpah dengan damai, hati kita akan limpah dengan ketenangan, dan kita akan senantiasa boleh bersukacita memandang, kita akan senantiasa mengecap kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah berhenti mengalir, terus ada dari hari ini sampai seterus-terusnya, selama-lamanya dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa Surgawi, kami akan belajar melakukan kebenaran firman-Mu untuk lambat untuk marah. Sehingga ketika segala sesuatu yang buruk terjadi, ada hal-hal yang mungkin memicu kami untuk kecewa dan marah, biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mengendalikan diri dan boleh melihat dengan mata Tuhan, mata yang melihat, dengan hatinya Tuhan, bagaimana Tuhan menimbang. Maka kami akan dimampukan untuk lambat marah dan memberikan hati yang tetap tenang, damai, sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kelegaan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kelepasan yang Tuhan beri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Ibu Pendeta Retno Wulandari. Tuhan pakai hidupnya makin hari makin luar biasa, membentangkan rahasia firman Tuhan kepada setiap kami semua, dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak jiwa dilayani, banyak jiwa dijangkau, diselamatkan, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segenap kami semua boleh menerima dan meyakini berkat Tuhan terjadi, tergenapi dalam hidup kami. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saya nanti minta Saudara Eko untuk berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat dan perintah-Mu yang dulu dari sekarang tidak berubah untuk kami. Dan terima kasih atas firman yang diberikan pada hari ini. Dan sementara kami akan memberi persembahan, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja kami ke depan yang nanti. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita akan pujikan jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh
dibangun di atas dasar iman. Rasakan nada bergelombang, timbunlah kadar yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya akan mengumumkan agenda sepekan gereja kita. Hari Senin ada latihan tamborin jam 6 sore di Maestro bagi putri-putri yang ingin bergabung melayani bersama. Dalam bidang tamborin dan dancer bisa bergabung di Maestro jam 6 sore. Lalu hari Rabu jam 10 ada program Krista yang bekerjasama dengan Radio Immanuel. Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan dan mendapatkan berkat dari siaran tersebut bersama Bapak Gembala, ada Ibu Retno, Pak Heri, Saudara Nunus, seperti itu. Jadi nanti akan bergantian. Tapi selama ini belum ganti ya Pak? Masih menanti Pak yang di belakang itu. Siapa tahu ada warna-warna yang berbeda, asik. Lalu Rabu ada Oikos Ngipang bertempat di mana nanti akan menyusul di grup. Lalu hari Kamis ada latihan pujian penyembahan. Oh, enggak ada ya Pak? Enggak ada, karena ya hari Jumat ada menara doa pelayan. Karena kemarin ada acara memeriahkan kemerdekaan, jadi doa pelayan diundur besok Jumat. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa datang bersama-sama untuk menara doa pelayan. Lalu hari Sabtu ada ibadah Metanex, dibarengi dengan lomba-lomba yang tentunya akan seru, dengan diperprakasai oleh Mas Nunus, nanti bisa bergabung. Lalu hari Minggu jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kita ada acara Family Day, nanti selengkapnya akan diumumkan oleh Bapak Gembala. Monggo Pak. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan bacakan update terakhir dari pendaftaran Family Day itu 88 orang. Dari target sekitar 120 sampai 140 orang, sehingga masih banyak sepertinya yang belum mendaftarkan diri. Ya, oleh karena itu Bapak Saudara mungkin bisa menjadi perhatian, acara Family Day diadakan minggu depan ya di Agrowisata Omah Jambu Kemuning, posternya yang sebelah kanan Bapak Ibu ya. Biayanya untuk anak-anak 50.000, untuk dewasa 75.000, 100.000 itu untuk umum. Umum itu bila mana ada tetangga kita atau mungkin kerabat kita yang ingin ikut serta, mumpung ada yang dalam tanda kutip piknik, aku tak melu gitu ya. Nah umum ini memang panitia menetapkan angka 100.000. Nah kabar baiknya adalah biaya pendaftaran ini kalau Bapak Ibu Saudara tergabung di Oikos atau kelompok-kelompok sel, saya mendengar kabar kalau beberapa kelompok sel itu berkeputusan mengambil kasnya untuk mensubsidi biaya pendaftaran ini di tiap-tiap anggotanya, dan itu sangat diperbolehkan, malah itu bagus sekali sehingga meringankan biaya itu. Ya, jadi misalkan satu kelompok sel itu memutuskan subsidi 15.000 per orang, berarti yang anak-anak tinggal bayar 35.000, yang dewasa berarti tinggal bayar 60.000. Ya, jadi itu sangat membantu sekali. Ya, kemudian besok itu ada biaya itu sudah termasuk kaos, jadi murah sekali Bapak Ibu Saudara, sudah dapat kaos, kaosnya kaos baju bukan kaos kaki, aman. Ini kaos bener-bener kaos baju ya, nanti kaos opo gitu kan, kaos lampu ya ada ya Pak ya, zaman tapi sekarang udah nggak ada itu ya kaos lampu ya. Anak-anak sekarang mungkin nggak tahu kaos lampu Pak Heri, nggak tahu ya, Petromak itu yang bis termasuk. Ya, jadi jumlah bis akan tergantung jumlah pendaftar. Kalau 88 orang, kemungkinannya hanya satu bis yang muat 50-an orang itu. Nanti sisanya naik mobil. Beberapa kan ada mobil-mobil jemaat ya. Jadi nanti kalau misalkan pendaftarnya menyentuh 120, ya mungkin satu bis besar, satu bis tanggung. Jadi tergantung jumlah pendaftar.
ya. Kemudian ada snack, ya. Untuk pagi diharapkan Bapak Ibu Saudara sudah sarapan, tapi kalaupun belum sarapan, pagi kami akan bagikan snack. Snacknya agak berat sepertinya Bu ya. Apa aja Bu? Ya, nasinya dalam bentuk arem-arem gitu ya. Loh, Bapak Ibu, arem-arem itu nasi kepal kearifan lokal itu. Kalau di Jepang apa namanya onigiri ya. Nah, di sini namanya monogiri namanya. Arem-arem. Ya, jadi itu plus air minum. Jadi jangan takut keseretan, itu sarapannya, ya. Kenapa dibikin dalam bentuk snack supaya di bis bisa dimakan itu enggak? Kan enggak enak kalau misalkan dikasih nasi pecel gitu. Nanti kan mencelat-mencelat enggak enak ya. Lalu ada makan siang di sana ya, makan siangnya sudah dipesankan di sana aman, ada door prize, masih macam-macam. Dan nanti di sana ada acara pujian penyembahan pasti, firman Tuhan pasti. Nah, firman Tuhannya nanti sedikit berbeda karena firman Tuhannya nanti sekaligus juga nanti dibarengkan dengan yang poster sebelah kiri. Nah, ini sudah beredar di puskesmas-puskesmas terdekat. Kalau Indonesia kemarin ada, loh itu kan sudah, ini di daerah Inggris ini sudah beredar posternya. Ini Amsterdam Pak ya, kemudian mana lagi Pak? Ada juga, nah Times Square sudah ada, jadi sudah sampai ke luar negeri Bapak Ibu ya. Jadi, nah ini kan, ini di New York Karto tapi agak lalen. Kalau yang sana yang di bioskop kan agak lain ya. Nah ini kita biar nggak sama namanya agak lain. Ceritanya apa? Nah tunggu nanti. Makanya yang belum daftar, Bapak Ibu ya. Wah itu kan ada tokoh-tokoh yang luar biasa itu ya. Ini nanti genrenya apa? Apakah drama, horor, misteri, apa? Masih rahasia. Lihat aja sendiri nanti di hari H ya. Ini tokoh-tokohnya luar biasa. Kami datangkan dari Hong Kong, kemudian Uganda, Zimbabwe, ya. Jadi segera mendaftar. Ya, yang di bawah lihat tuh ada Netflix View, nah itu doakan segera tayang di situ maksudnya. Ya. Doakan segera tayang di situ. Jadi bagi yang ingin tahu nanti ini dramanya tentang apa, segera mendaftarkan diri. Bapak Ibu Saudara di sini ada yang belum daftar? Segera daftarkan diri Bapak Ibu Saudara. Ya, saya lihat Bu Anung belum daftar. Sekalian kita perkenalan Bapak Ibu Saudara, kalau Bu Anung dan Billy waktu itu sudah datang 2 minggu yang lalu ketika ibadah di sini. Tapi ketika Bapak hadir kita lagi di Hotel Vive Manahan, sehingga kita belum sempat melihat. Bapak boleh jumeneng Bapak? Iya. Pak Sinten Pak? Pak Tri. Anak kedua berarti Pak. Oh enggak dong, kalau Tri 3 dong. Pak Tri, Bapak Ibu Saudara bisa kasih tepuk tangan yang meriah. Pak Tri ini suami Bu Anung ya. Selamat datang Pak Tri, selamat bergabung, selamat beribadah bersama. Ya kalau Ibu dan Mas Billy waktu itu sudah sempat berdiri di ibadah minggu pertama, 3 minggu yang lalu ya. Hanya minggu lalu karena kita kedatangan tamu, Pak Ketua Umum, kita tidak sempat untuk menyapa, padahal hari itu beberapa hadir. Ya, satu lagi kita undang Mbak Kesia ya, boleh bangkit berdiri? Iya. Nah, tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Selamat datang Mbak Kesia. Terima kasih untuk kehadirannya. Jadi silakan yang belum mendaftar, ingin tahu agak lalen ini genrenya apa, tokoh utamanya yang mana gitu ya. Ini semua memerankan apa? Paling kelihatan Pak Heri dong, jelas dong, kelihatan ya dari kostumnya, koki ya. Koki firman Tuhan, memasak, mengolah firman Tuhan ya. Nah itu dia. Bapak Ibu Saudara kita dukung, panitia sudah bergerak demikian keras, saya dapat titipan dari Pak Daniel mengumumkan yang pertama, yang belum daftar segeralah mendaftar, kenapa? Karena panitia akan mulai membuat kaos hari Selasa, bisa ya Mas Adris ya? Mas Adi bisa Mas Adi Selasa? Bisa ya, orang bisa tanggung jawab Mas Adi ya. Paling lambat sehingga kami harapkan hari ini maksimal besok itu sudah masuk pendaftaran ukurannya ya, jangan sampai salah. Kalau seperti saya kira-kira ya
M. Medet. Kalau S kan sesak gitu kan. Jadi jangan sampai keliru. Kalau saya Bapak Ibu, saya bisa pakai XL. Jadi Bapak Ibu Saudara jadi patokan lah ya. Mungkin Pak Andreas, sayang Pak Andreas tidak bisa ikut tapi ya. Pak Andreas sekarang ada pelayanan ke Jogja. Tapi kalau Pak Andreas kira-kira ya kaosnya L ya Pak ya. XL juga? Wah enggak kelihatan. Mas Adi? L. Vincent? L juga ya. Berarti Bapak Ibu kalau enggak mau kira-kira Mas Nunus tuh S tuh. Mas Nunus S apa M? M, double S. Jadi segera mendaftar, ukuran kaos segera didaftarkan. Minimal 2 itu dulu. Ya supaya panitia bisa membuatkan kaosnya. Jadi yang belum mendaftar saya dorong segeralah mendaftarkan diri. Bu Kristin udah daftar belum Bu Kristin? Belum tahu Bu. Terus sayang sekali. Eman Bu. Wah ini tayang perdana loh Bu. Kenapa tayang perdana? Karena habis itu mungkin nggak tayang lagi. Iki opo tuh iki gitu kan. Ya, jadi harap Bapak Ibu Saudara segeralah mendaftarkan diri ukuran kaos. Kemudian karena kita besok sudah berangkat hari Minggu, maka perlu saya umumkan kumpulnya jam berapa dengan segala hormat. Dengan segala hormat tanpa bermaksud membuat Bapak Ibu Saudara buru-buru. 6:30 sudah berkumpul. Karena jam 7 pagi kita sudah naik bis berangkat menuju Kemuning. Kenapa? Karena kita mau ibadahnya lebih pagi supaya selesai ibadah tempat yang mau kita pakai itu misalkan membuka untuk umum pun masih bisa. Ya kita juga harus menghormati juga kan kita nggak bisa booking semuanya. Mereka menghormati kita dengan Pak selesaikan dulu ibadahnya baru kami buka reguler. Nah, mereka sudah seperti itu demikian baik, jadi saya pikir bagian kita juga untuk baik. Kita mulainya awal saja, jam 8 kita mulai ibadah, paling lambat 9:30, jam 10 kurang kita sudah selesai ibadah, tinggal acara santai, kalau mereka mau buka untuk umum sudah bisa. Paham ya Bapak Ibu? Kumpul jam berapa? 6:30, jam 7 kita berangkat. Mas Fandi sama Mbak Mei udah daftar belum ini? Wah, habis ini. Jangan lama-lama diskusinya. Kasihan Pak Heri sudah sampai foto kayak gini kalau kamu gak ikut loh. Ya, nah ini kita mesakil ya sudah berjerih lelah untuk pose kayak gini menahan malu ya. Jadi Mas Fandi setelah ini daftar, Mbak Mi setelah ini daftar. Kalau nggak daftar besok pendaftarannya nggak usah diterima Pak Heri. Terus diancam. Mas Fandi kami tunggu pendaftarannya. Bu Hanung, Pak Tri kami tunggu pendaftarannya Mas Billy, habis ini mendaftar. Bu Kristin daftar dulu aja. Nanti sama saya tak diskon 10%. Malah lewat saya ya. Silakan Bapak Saudara kami tunggu pendaftarannya. Jam 6:30 kita kumpul, jam 7 pagi kita berangkat. Kita kira-kira sampai Solo jam berapa Pak? Misalkan ada pertanyaan. Perkiraan kami sampai Solo antara jam 2 atau jam 3 tergantung dari acara bebasnya. Artinya karena nanti setelah ibadah kemudian ada games, door prize, pembagian hadiah pemenang lomba, setelah itu ada acara bebas. Nah acara bebasnya ada beberapa pilihan, ada river tubing yang mau naik ban terus nyusuri kalen. Nah, tapi kan kalennya Kemuning beda sama kalennya di sini ya. Ada river tubing, ada petik jambu, ada kereta kelinci menuju apa namanya? Jadi kebun teh, masuk angin menuju Solo Pak, menuju kebun teh. Dan ada jeep, hanya kalau jeep ini mahal sekali, tapi kalau Bapak Ibu Saudara ada yang mungkin ada dana berlebih dipersilahkan. Naik jeep itu satu kali naik 350. Mahal, cukup mahal, tapi kalau yang lain-lain murah. Jadi tergantung acara bebasnya, kalau Bapak Ibu Saudara acara bebasnya cepat, kita pulangnya cepat. Tapi kalau ada yang kita absensi ulang, tiba-tiba Mas Yonat masih di kebun teh, ya kita tunggu. Atau kita tinggal ya enggak apa-apa. Mas Yonat ini kan gitu kan. Biasanya Mas Yonat kan naik motor sendiri biasanya ya. Atau bareng bis. Oh bareng bis. Kasihan Mbak Alicia kalau Mas Yonat ditinggal ya. Mari kita Bapak Saudara dukung bersama-sama panitia yang sudah bekerja demikian keras. Mari kita mendaftarkan diri yang belum mendaftar.
kami tunggu semoga hari ini sampai besok ini ada pertambahan yang cukup signifikan. Mohon doanya Bapak Ibu. Dan kemudian untuk biaya bisa dibayarkan kemana? Bisa dibayarkan ke Bu Putri atau nanti kami akan bagikan nomor rekening untuk transfer. Ya, silahkan. Untuk pembayarannya. Panitia juga butuh pendanaan untuk booking bis dan segala macamnya, pesan konsumsi dan lain sebagainya. Baik, ada tambahan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya nggak ada tambahan lagi. Tidak ada pertanyaan? Yes. Motornya diparkir di sini bisa ya? Tahun lalu gimana ya? Parkir sini? Berarti bisa, silahkan. Nanti kami akan komunikasi dengan Pak Parno dan juga Pak Irwan. Bisa diparkirkan di sini, dititipkan di sini. Baik, ada lagi? Di rantai. Sudah? Baik, kalau tidak ada kita akan bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Segala puji syukur kami haturkan di hadapan Tuhan karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami, maka Tuhan memberkati kami, melindungi kami, menyertai kami, membela kami, memelihara kami sampai dengan hari ini. Lewat ibadah kami boleh merasakan banyak berkat-berkat Tuhan. Lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan. Dan biarlah berkat-berkat rohani ini boleh kami pelihara, bahkan terus kami lakukan, kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini. Berkati di dalam keluarga. Biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang hangat, harmonis, penuh dengan cinta kasih. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Suami istri saling mengasihi. Dan seisi rumah kami menjadi percaya kepada Tuhan, itu doa kami. Berkatilah pekerjaan tangan kami Tuhan. Menjadi pekerjaan tangan yang berhasil, yang beruntung, yang sukses. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di atas segalanya nama Tuhan saja yang dibesarkan, dipermuliakan. Tuhan juga berkati untuk pendidikan anak-anak kami. Jadikan mereka anak-anak yang pintar, berprestasi, mendapatkan banyak peluang-peluang baik. Sehingga mereka boleh menjadi berkat, menjadi sinar di tengah-tengah lingkungan sekolah mereka. Nama Tuhan yang ditinggikan. Sehingga betul-betul anak-anak kami ini menjadi saksi-saksi Kristus di usia muda mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap kami semua yang sedang menghadapi persoalan, permasalahan, tantangan kehidupan, pergumulan-pergumulan. Kami serahkan itu semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Seringkali kekuatan kami tidak terbatas, kekuatan kami tidak berdaya. Kami sangat lemah, kami terbatas sekali. Namun kami memiliki Allah yang tidak terbatas. Kami mau serahkan kehidupan kami, pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, belalah kami. Kami percaya jalan keluar tepat waktu akan Tuhan tunjukkan kepada kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, kelemahan-kelemahan fisik yang diderita. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Allah kami Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, akan memberikan pemulihan kesehatan yang prima, kesehatan yang sungguh-sungguh baik, pemulihan berangsur-angsur, sehingga setiap jemaat yang sakit boleh mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, para pelayan-Mu sudah melayani, pakai hidupnya makin hari makin luar biasa, ditambah-tambahkan kepercayaan oleh Tuhan, sehingga di kemudian hari boleh melayani perkara-perkara yang lebih besar, menjangkau semakin banyak jiwa. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Rencana kegiatan kami selama sepekan, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Persiapan menjelang ibadah Padang sebagai puncak Family Day tahun 2024, Tuhan juga berkati setiap jemaat yang belum mendaftar. Biarlah Tuhan dorong, Tuhan semangati untuk boleh bersama-sama mendaftarkan diri dalam acara kebersamaan keluarga besar CKIMCC Solo ini, agar kami makin solid, kami makin mengenal satu dengan yang lain, kami makin akrab, dan kami akan semakin bersatu padu untuk membangun tubuh Kristus yang Tuhan percayakan lewat CKIMCC ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan panitia yang ada biar mereka tetap sehat, tetap semangat, tetap kompak, sampai dengan pelaksanaan nanti semua berjalan dengan baik, dengan lancar bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami akan pulang, Tuhan jagai sertai lindungi sampai di rumah dengan selamat, dan pertemukan kami kembali Tuhan pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang, khususnya ibadah Padang besok Minggu. Sekarang jemaatku yang terkasih, jemaat Tuhan yang terkasih, mari bersama-sama kita akan mengangkat kedua tangan kita. Mari kita tertuju kepada Allah, seraya bersiap menerima berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa kita, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, juga sukacita dan sejahtera persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa termatre dalam kehidupan kita semua tanpa terkecuali, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.